Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rika Setiabella dengan NIM 11124000097 dengan rekan aku. Saya Fadila Haliza dengan NIM 11124000098. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Negara kelas C dengan dosen pengapu Bapak Edi Wahyudi, MSI. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai konsep hukum administrasi negara. Yuk, langsung aja kita bahas. Pengertian hukum tata negara yaitu cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antar lembaga-lembaga seperti pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan. Perbedaan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Hukum tata negara mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, dan MPR. Sedangkan hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan tugas pemerintah oleh aparatur negara. Sifatnya, hukum tata negara yaitu normatif yang mengatur tentang kerangka dasar negara. Sedangkan hukum administrasi negara yaitu fungsional yang mengatur tentang implementasi kebijakan dan administrasi sehari-hari. Hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Hukum tata negara sebagai bentuk kerangka hukum bagaimana lembaga negara harus dibentuk dan kekuasaan mereka diatur. Hukum administrasi negara sebagai implementasi yaitu mengatur bagaimana lembaga-lembaga yang dibentuk oleh hukum tata negara untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Contoh hubungan hukum tata negara yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan kewenangan presiden, sementara hukum administrasi negara mengatur bagaimana presiden menjalankan kewenangan tersebut. Contoh kasus hubungan administrasi negara dan hukum tata negara. Hukum tata negara yaitu mengatur bagaimana prosedur pemilihan pejabat negara, misalnya seperti menteri, sedangkan hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan tugas menteri. Prinsip-prinsip yang menghubungkan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Yang pertama, prinsip legalitas. Semua tindakan administrasi negara harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh hukum tata negara. Yang kedua, prinsip keseimbangan dan kekuasaan. Hukum administrasi negara mengatur pelaksana kewenangan yang diatur oleh hukum tata negara dengan menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pengertian pengawasan administrasi negara yaitu pengawasan administrasi negara adalah proses pengendalian dan pemantauan terhadap aktivitas administratif yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan memastikan administrasi berjalan sesuai dengan hukum, transparan, dan akuntabel, serta berfungsi mengidentifikasi penyimpangan dan integritas administrasi. Jenis pengawasan dalam administrasi negara yaitu ada dua. Yang pertama, pengawasan internal, yaitu dilakukan oleh lembaga atau pejabat pemerintah di dalam struktur administrasi negara itu sendiri. Contohnya Satuan Pengawas Internal (SPI), Inspektorat Jenderal. Yang kedua yaitu pengawasan eksternal, dilakukan oleh lembaga independen atau pihak luar untuk memastikan kejujuran dan integritas proses administrasi. Contohnya BPK dan KPK. Peran lembaga pengawas internal. Yang pertama yaitu Satuan Pengawas Internal atau SPI, yaitu tugasnya mengawasi kegiatan internal di lembaga-lembaga pemerintahan dengan fokus pengelolaan keuangan dan kinerja operasional lembaga. Yang kedua, Inspektorat Jenderal. Tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kementerian dengan fokus menjaga kepatuhan terhadap aturan internal, mencegah dan mendeteksi korupsi penyimpangan anggaran. Peran lembaga pengawas eksternal. Yang pertama yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dengan tugas melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara dengan fokus laporan hasil pemeriksaan menjadi acuan untuk perbaikan dan penegakan hukum. Yang kedua yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan tugas mengawasi, mencegah, dan menindaklanjuti kasus-kasus korupsi dalam administrasi negara dengan fokus penindakan terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi. Mekanisme pengawasan administrasi negara. Langkah-langkah pengawasan. Yang pertama yaitu perencanaan dengan menyusun rencana dan program pengawasan. Yang kedua yaitu pelaksanaan dengan mengumpulkan data dan melakukan pemeriksaan terhadap proses administrasi. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi dengan menganalisis hasil pengawasan. Yang keempat yaitu pelaporan dengan menyusun laporan hasil pengawasan.
Yang kelima yaitu tindak lanjut dengan melakukan tindakan berdasarkan hasil pengawasan. Solusi untuk meningkatkan pengawasan yaitu yang pertama, peningkatan kapasitas pengawas dengan melakukan pelatihan bagi pengawas agar lebih profesional dan berkompeten. Yang kedua yaitu penguatan lembaga pengawas dengan memberikan dukungan penuh kepada lembaga pengawas untuk independen dalam melakukan tugasnya. Selanjutnya, sengketa administrasi negara, yaitu perselisihan antara warga negara atau badan hukum dengan pemerintah terkait tindakan administratif. Contohnya, sengketa berkaitan dengan keputusan atas tindakan pejabat publik seperti pencabutan izin usaha dan denda administrasi. Jenis sengketa administrasi negara ada dua, yaitu pertama, sengketa tata usaha negara. Sengketa yang muncul dari keputusan atau tindakan pejabat administrasi yang bersifat individual, konkret, dan final. Contohnya, pembatalan izin usaha oleh pejabat daerah. Yang kedua, sengketa non-tata usaha negara. Sengketanya tidak berkaitan langsung dengan keputusan pejabat tata usaha negara, tetapi muncul dari aktivitas administrasi pemerintah yang lain. Contohnya pelanggaran hak warga dalam pelayanan publik. Proses penyelesaian sengketa administrasi negara. Yang pertama, penyelesaian melalui jalur administrasi. Dengan cara pengaduan internal, warga negara dapat mengajukan keberatan atau banding ke instansi yang bersangkutan. Selanjutnya, tingkat banding. Pengadilan administrasi bisa menjadi langkah selanjutnya jika upaya penyelesaian tidak memuaskan. Yang kedua, penyelesaian melalui PT UN. PT UN berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa. Prosesnya mengajukan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan, lalu pemeriksaan oleh pengadilan, dan terakhir putusan hakim. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa administrasi negara. Yang pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berperan menyelesaikan sengketa yang timbul dari keputusan administrasi pemerintah. Yang kedua, Ombudsman Republik Indonesia, yang berperan menerima laporan masyarakat terkait maladministrasi seperti penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran prosedur. Hasilnya, Ombudsman memberikan rekomendasi kepada instansi untuk memperbaiki tindakan administratif. Alternatif penyelesaian sengketa dalam administrasi negara. Yang pertama, mediasi, yaitu melalui musyawarah dengan bantuan pihak ketiga atau mediator. Yang kedua, arbitrase, yaitu diserahkan kepada arbitrator untuk mengikat keputusan kedua belah pihak. Yang ketiga, negosiasi, yaitu diskusi antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak ketiga. Tantangan dalam penyelesaian sengketa administrasi negara ada tiga, yaitu yang pertama, birokrasi berbelit. Proses penyelesaian sengketa di instansi pemerintah memakan waktu lama. Yang kedua, kurangnya kesadaran hukum, yaitu banyaknya warga negara yang tidak mengetahui hak mereka dalam penyelesaian sengketa. Yang ketiga, kurangnya sumber daya di PT UN, yaitu sering menghadapi tantangan dalam menangani volume kasus yang tinggi. Upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa. Yang pertama, peningkatan aksesibilitas PT UN, yaitu memperluas akses bagi masyarakat untuk mengajukan sengketa ke PT UN atau lebih sederhana. Yang kedua, transparansi keputusan administrasi, yaitu pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas terkait keputusan administrasi. Yang ketiga, sosialisasi hukum kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak mereka terkait tindakan administratif. Pengertian tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil. Pemerintah yaitu untuk menjalankan tugas administratif yang diatur oleh hukum, sedangkan PNS untuk menjalankan tugas sesuai hukum, etika, dan norma. Dasar hukum tanggung jawab pemerintah dan PNS yaitu tercatat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, serta UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jenis tanggung jawab dan PNS yaitu yang pertama, pemerintah dalam hukum melaksanakan hukum dalam keputusan administratif, dalam moral dan etis bertindak sesuai standar moral dan etika, dalam finansial yaitu pengelolaan keuangan negara yang transparan dan efisien. Yang kedua yaitu PNS dalam administratif yaitu mematuhi aturan dalam pelaksanaan tugas, dalam disiplin melaksanakan tugas dengan disiplin sesuai aturan. Yang ketiga yaitu pidana, tunduk pada hukum pidana jika melakukan pelanggaran seperti korupsi. Mekanisme pengawasan tanggung jawab pemerintah dan PNS. Yang pertama yaitu pemerintah dalam pengawasan internal dilakukan oleh unit pengawasan internal seperti Inspektorat Jenderal. Yang kedua yaitu pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen seperti BPK dan KPK. Yang kedua yaitu PNS dalam pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Internal, serta pengawasan eksternal dilakukan oleh Ombudsman dan lembaga hukum lainnya. Sanksi dan kasus-kasus pelanggaran tanggung jawab. Yang pertama yaitu sanksi dalam administratif berupa teguran, penurunan pangkat hingga pemberhentian.
dan pidana, hukuman pidana bagi pelanggaran seperti korupsi. Yang kedua yaitu kasus korupsi oleh pejabat publik serta kelalaian administrasi yang merugikan negara. Pengertian. Yang pertama, hukum administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi. Yang kedua, kebijakan publik, yaitu serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Yang ketiga, implementasi, yaitu proses menerapkan hukum administrasi negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Yang kedua yaitu hubungan hukum administrasi negara dan kebijakan publik. Kebijakan publik yaitu membutuhkan kerangka hukum oleh hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara memastikan legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, tahapan implementasi kebijakan publik dalam kerangka hukum. Yang pertama, perumusan kebijakan, yaitu berdasarkan hukum administrasi dan partisipasi publik. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan, yaitu dilakukan oleh aparat pemerintah sesuai peraturan. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan, yaitu dilakukan oleh aparat pemerintah sesuai peraturan. Contoh implementasi kebijakan publik yaitu yang pertama kebijakan pada pendidikan, yaitu implementasi dana BOS untuk pemerataan akses pendidikan. Yang kedua yaitu kebijakan ekonomi, penyaluran bantuan sosial yang diatur oleh peraturan pemerintah. Yang kelima, tantangan implementasi hukum administrasi dalam kebijakan publik, yaitu kurangnya kepatuhan terhadap hukum dan birokrasi yang lambat serta tidak efisien. Upaya meningkatkan implementasi yaitu dengan cara yang pertama penguatan regulasi yang mendukung kebijakan publik, yang kedua yaitu pelatihan bagi aparatur pemerintah, yang ketiga yaitu peningkatan pengawasan oleh lembaga terkait. Hukum administrasi negara di Indonesia merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mencakup peraturan terkait organisasi dan fungsi administrasi negara. Berikut adalah beberapa regulasi penting terkait hukum administrasi negara di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu mengatur prinsip-prinsip dasar administrasi pemerintahan termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu menetapkan standar pelayanan publik dan hak-hak warga negara dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta otonomi daerah. Studi kasus dan aplikasinya di Indonesia. Kasusnya yaitu pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah pusat. Proses hukum yaitu pemerintah pusat mendasarkan pembatalan perda pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengevaluasi produk hukum daerah. Aplikasinya yaitu pemerintah daerah yang diinstruksikan untuk meninjau ulang penyusunan perda dengan melibatkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Relevansi materi tentang transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam administrasi negara untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Praktiknya yaitu penggunaan sistem e-government yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi publik sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat. Relevansi pentingnya partisipasi masyarakat dalam administrasi negara untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Contoh praktiknya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang sebagai forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan harapan mereka terkait pembangunan daerah. Yang ketiga yaitu pengawasan dan penegakan hukum. Relevansinya yaitu materi tentang pengawasan menjadi penting untuk memastikan bahwa administrasi negara berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Contoh praktiknya, peran Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam mengawasi pelaksanaan administrasi publik dan menegakkan hukum. Yang keempat yaitu penyelesaian sengketa yang efisien. Relevansi materi tentang penyelesaian sengketa administrasi negara memberikan wawasan tentang berbagai metode penyelesaian sengketa, termasuk mediasi dan arbitrase. Praktiknya, banyak instansi pemerintah yang kini menerapkan mediasi sebagai langkah awal sebelum membawa sengketa ke pengadilan untuk mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian. Yang kelima yaitu pelayanan publik. Relevansinya materi mengenai standar pelayanan publik menjadi sangat relevan dalam konteks tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.
praktiknya yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi seperti aplikasi untuk layanan administrasi. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.